Sistem Necromancer, bab 726 sampai dengan 730. Bab 726. Siapakah pendeta Tao? Ada pertanyaan. Melihat Lucangan belum menaiki naga terbang, Wu Heng bertanya. Lucangan tersenyum pahit, bukankah ini sedikit tidak aman? Tidak apa-apa, asal kau tidak melompat, tidak akan ada masalah, kata Wu Heng, lalu mengeluarkan dua headset radio dan menyerahkan satu kepada lawan bicaranya. Anginnya kencang sekali, pakai ini untuk bicara. Lucangan menanggapinya tanpa sadar, apakah kamu benar-benar akan duduk di sini? Konvoi itu juga melakukan hal yang sama di sana. Wu Heng melihat ke sisi lain dan berkata, Kaxiu, kamu duduk bersamanya. Kaxiu melompat dari punggung naga, dan wajah Lucangan tampak sedikit jelek. Tidak, itu terlalu berbahaya. Kaxiu mengangkatnya pada bahunya, membawanya ke punggung naga, lalu dia berbalik dan duduk di punggung naga. Ayo pergi, jangan lupa tunjukkan jalannya, kata Wu Heng sambil menepuk punggung naga itu. Naga terbang kerangka itu menendangkan kakinya dan tubuhnya langsung terangkat dari tanah, dengan suara siulan angin di telinganya. Naga terbang lainnya mengikuti dari belakang. Setelah mencapai ketinggian tertentu dan mulai terbang menyamping, ia menjadi jauh lebih stabil. Wu Heng berkata melalui headset radio, Komandan Lu, jangan lupa memberi arahan. Suara Lucangan terdengar, maju terus, namanya pabrik mesin langit biru. Dinding beton yang bobrok itu memperlihatkan batang-batang baja yang berkarat. Beberapa sampah rumah tangga ditumpuk di sudut, dan dinding serta jendela yang pecah ditutup dengan pelat besi dan batu bata, membentuk ruang sederhana. Ada tanda bengkok tergantung di luar gedung pabrik mesin langit biru. Pada saat ini, di dalam pabrik, sekelompok lebih dari 10 orang berkumpul di dalam gedung, mengunyah mie kering, duduk melingkar, waspada terhadap lingkungan sekitar dan rekan-rekan mereka. Semua orang tidak dalam kondisi baik, mata mereka merah dan kantung mata mereka gelap. Rasanya seperti begadang sampai mati mendadak. Tim penyelamat baru belum tiba. Apa mereka akan meninggalkan kita sendirian? Orang-orang berkumpul dalam lingkaran dan mengarahkan pandangan mereka pada salah satu di antaranya. Jika tim penyelamat tidak peduli pada mereka dan tidak menemukan cara untuk menangani hantu-hantu itu, cepat atau lambat mereka akan mati di sini. Orang yang sedang ditatap itu berkata, tunggu, stasiun utama sudah memanggil seseorang yang dapat menangani masalah ini. Pria itu menoleh ke sekeliling dan menggelengkan kepalanya sedikit. Itu berarti hantu mungkin ada di sekitar dan masalah ini tidak dapat dibicarakan. Yang lainnya pun mengerti dan hanya mendesah pelan. Bisakah ini benar-benar diselesaikan? Gumam seseorang. Sekarang setelah keadaannya begini, semua orang menyadari situasi terkini. Dua kelompok orang datang. Kelompok pertama adalah tim penyelamat yang membawa beberapa peralatan. Kelompok kedua membawa pendeta Tao, tetapi setelah beberapa lama beroperasi, tidak ada pengaruh yang berarti. Ada yang meninggal, ada yang luka-luka, seperti bayi labu yang menyelamatkan kakeknya. Setiap kelompok yang datang terjebak di sini. Tidak ada solusi bagi hantu-hantu itu. Satu-satunya hal yang berubah adalah makanan dan perbekalan yang dibawa. Kita semua bisa mengatasi ini bersama-sama. Untungnya, hantu tidak dapat membunuh orang secara langsung, dan hanya dapat bunuh diri atau membunuh rekan mereka dengan mengambil alih tubuh mereka. Selama kita saling mengawasi, kita masih bisa bertahan. Hah, gelombang. Ketika dia berbicara, suara siulan memecah udara di luar jendela. Tiba-tiba, suara ketakutan terdengar. Seorang wanita setengah baya di antara kelompok itu tiba-tiba tersipu merah dan matanya melebar. Tahan dia, teriak seseorang. Ledakan gelombang. Begitu orang di sebelahnya bergerak, wanita itu membenturkan kepalanya ke dinding di sampingnya. Darah berceceran di mana-mana dan tubuhnya jatuh ke tanah. Aku sedang dikendalikan, teriak orang lainnya. Orang-orang di sekelilingnya segera berusaha menahannya. Sekarang giliranku, selamatkan aku. Pegang aku. Suasana tiba-tiba menjadi kacau. Orang-orang terus dirasuki,
dan orang-orang di sekitar mereka datang untuk menyelamatkan mereka. Sesekali, suara berat benda jatuh dan suara langkah kaki mendekat terdengar di luar pintu. Tidak ada waktu untuk peduli. Tiba-tiba menoleh ke belakang pada pemandangan yang kacau itu, aku melihat 4 orang. Detik berikutnya, orang gila itu mundur dan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Sisanya tidak merasakan gejala apapun bahwa tubuhnya dikendalikan. Mereka tetap waspada satu sama lain dan mundur sedikit demi sedikit. Bentuk kembali lingkaran sehingga semua orang terlihat. Panglima Lu, apakah ada solusi? Kata seseorang dengan bersemangat. Lu Chang'an tidak menjawab, tetapi bertanya, Kepala Wu, bisakah Anda mengatasinya? Aku akan mengurusnya, kata Wu Heng, lalu keluar lagi dan mengejarnya. Saat Wu Heng memasuki ruangan, hantu yang mengganggu itu berbalik dan lari. Ketiga arwahnya mengejarnya, dan Wu Heng segera mengikutinya saat melihat tidak ada bahaya lain. Di halaman belakang pabrik mesin, di sebuah gang yang tertutup lumpur dan lumut, 3 hantu menampakkan diri dan mengepung hantu biru lain yang terperangkap. Bermain dengan biyun. Itu kecil. Hantu yang terperangkap tidak memiliki ciri-ciri wajah yang jelas dan lebih menyerupai jiwa liar. Berjuang terus-menerus, mencoba melepaskan diri dari kendali. Apa katamu? Tanya Wu Heng. Dia mengumpatku dan memintaku untuk melupakannya, kata Xiao Xiao seolah-olah dia sedang mengeluh. Masih mengumpat, artinya, kecerdasannya tidak rendah. Setidaknya ia tahu apa yang harus dikatakan untuk mengungkapkan kemarahannya. Tingkat berapa itu? Tingkat 8. Level 8 juga merupakan level seorang pemimpin tim di dunia lain. Hantu ini berkembang cukup cepat. Tempat di mana hantu itu muncul seharusnya merupakan tempat yang cukup cocok bagi hantu itu untuk dipromosikan. Wu Heng berjalan mendekat dan menatap hantu yang terperangkap itu. Katakan sesuatu padaku. Hantu itu tidak memiliki mata, tetapi ia melihat ke arah Wu Heng seolah-olah sedang menatapnya. Sepertinya dia ragu-ragu. Jika kau tak bisa bicara, Rongrang akan melahapmu, kata Wu Heng sambil mengejar. Ah, gelombang. Xiao Xiao membuat wajah garang di dalam. Lalu dia berbalik dan tertawa bodoh di belakang. Hantu di dalam tampak sangat ketakutan dan segera mundur karena panik. Kau pantas mati. Lepaskan aku, atau aku akan membunuhmu, gelombang. Kata hantu itu dengan kaku. Itu saja. Ah, kurang lebih begitulah yang kukatakan, kata Glenda. Apakah kamu masih ingat apa yang terjadi sebelum kamu meninggal? Tanya Wu Heng. Hantu itu tanpa sadar berlari ke depan, tetapi terpental kembali oleh penghalang yang terjebak. Tampaknya kecerdasannya tidak terlalu tinggi, tidak seperti Xiao Xiao, hantu yang masih mempertahankan kecerdasan aslinya. Seharusnya hantu liar, dan kemudian secara bertahap mengembangkan kecerdasan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Glenda. Buka saja. Aku akan memasukkannya ke dalam pot jiwa ajaib dulu dan menggunakannya sebagai bahan ritual, kata Wu Heng. Tingkatkan yang kecil dan jiwa sisa zombie dapat mencapai efek yang diinginkan. Makhluk semacam ini yang telah mengembangkan tingkat kecerdasan rendah dapat digunakan sebagai bahan ritual. Wu Heng segera mengangkat Bone Cage untuk terus menjebak target, lalu mengeluarkan Demon Soul Pot dan mengumpulkan hantu langsung ke dalamnya. Ayo pergi, sapa mereka, lalu kembali. Kita belum menerima apa yang dijanjikan. Xiao Xiao terbang kembali dan mengingatkan dengan lembut. Mereka masih perlu bertukar makanan dengan kita, jadi mereka tidak berani gagal bayar utang. Oh, Xiao Xiao mengangguk. Kembalilah ke gedung depan. Lebih dari selusin orang berkumpul bersama menunggu. Melihat Wu Heng masuk, mereka semua berdiri dan menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang ini memang dalam kondisi yang buruk. Kurasa kalau aku tidak datang, orang-orang ini akan pingsan dalam 2 hari. Di mana Komandan Lu? Tanya Wu Heng. Kami sedang membicarakan sesuatu di dalam. Mohon tunggu sebentar, kata seorang pria parubaya, lalu bertanya, apakah Anda sudah mengatasi hantu itu? Sudah terpecahkan. Setelah mereka keluar, kita bisa keluar bersama.
Yang lainnya pun ikut melihat. Bukannya aku tidak percaya padanya. Lagi pula, Lu Chang'an bilang itu pasti bisa diselesaikan. Orang-orang kembali perlahan. Tak peduli diusir atau dibunuh, asalkan tidak mengikuti, semuanya akan baik-baik saja. Wu Heng memikirkan cara menjelaskannya, lalu berkata sambil tersenyum, kekuatan super. Semua orang mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Seperti yang diharapkan, metafisika mengalahkan metafisika. Wu Heng melirik beberapa orang dan bertanya, siapa pendeta Tao itu? Beberapa orang melihat ke arah yang sama pada saat yang sama, dan seorang pemuda berkacamata keluar, saya memiliki sertifikat Tao, tetapi itu tidak berpengaruh pada Gui Gui. Dia mengenakan pakaian olahraga yang agak kotor, dan sama sekali tidak terlihat kuno. Dia lebih terlihat seperti mahasiswa yang agak lemah karena begadang. Bagaimana caramu menghadapi hantu? Bab 727 menyimpan data. Ada lagi. Coba aku lihat. Pendeta Tao muda itu mengeluarkan sebuah jimat kuning keriput dari saku dalamnya. Jimat itu bertuliskan rune dengan cinabar. Ini untuk pengusiran setan. Begitulah tertulis di buku. Wu Heng mengambilnya, melihatnya, dan berkata, bolehkah aku memilikinya? Aku bisa memberikannya kepadamu, tetapi tidak ada gunanya melawan hantu, kata pihak lainnya. Baiklah. Wu Heng mengangguk. Keduanya mengobrol. Lu Chang'an dan beberapa orang lainnya berjalan keluar dari ruangan dalam. Melihat Wu Heng juga telah kembali, dia segera datang dan bertanya, Kepala Wu, apa kabar? Sudah terpecahkan, ayo kita kembali sekarang, kata Wu Heng langsung. Hari sudah gelap, tetapi Wu Heng masih ingin kembali ke kota Yangtong semalaman. Lu Chang'an menarik Wu Heng ke samping dan bertanya dengan suara rendah, apakah hantu itu melarikan diri, atau terbunuh? Benarkah? Bagaimana mungkin aku mengatakan hal seperti itu dengan santai? Tanya Wu Heng langsung. Lu Chang'an jelas merasa lega. Namun, ia tetap menegaskannya lagi, Kepala Wu, kami akan memberimu hadiah bahkan jika kau lolos. Sudah dipastikan kau membunuhnya, kan? Jelas, masalah hantu ini telah menjadi perhatian semua orang. Aku akan membunuhnya dan tidak akan mengganggumu lagi. Wu Heng mengangguk. Bagus. Lu Chang'an tersenyum dan berkata kepada semua orang, bersiaplah. Kita akan evakuasi dari sini dalam 10 menit. Berkendara ke pintu masuk. Ya. Semua orang menjawab dan mulai bersiap. Lu Chang'an menatap Wu Heng lagi dan hendak berbicara. Terdengar suara dari pintu, sialan. Aku berhalusinasi. Ada monster. Waspada. Ada monster di pintu. Lu Chang'an pun langsung gugup. Ia berjalan mendekat dan melihat, lalu melihat kerangka naga terbang berjatuhan ke tanah atau atap di sekitarnya. Mereka sudah khawatir pemimpin pasukan Hanwu akan meneriaki mereka, bertanya-tanya apa yang bisa mereka lakukan. Lalu mereka mengikuti kemampuan naga kerangka itu dan menutupi atap, menatap mereka dari bawah. Ini jauh lebih menakutkan daripada zombie. Dia keluar dengan setengah percaya dan setengah ragu, bergerak sedikit demi sedikit di sepanjang tembok, dan menyiapkan konvoi sesuai perintah. Lu Chang'an kembali dan berkata, Kepala Wu, saya akan pulang naik mobil. Bagaimana Anda pulang? Aku akan membawa naga terbang itu kembali terlebih dahulu dan mencoba kembali ke tempat kita sebelum malam tiba. Begitu mendesak. Aku masih punya beberapa hal yang harus dilakukan di rumah, jawab Wu Heng sambil tersenyum. Level Anda dapat menangani sebagian besar bahaya, tetapi cobalah untuk tidak menghabiskan malam di tempat yang tidak dikenal. Lu Chang'an mengangguk, baiklah. Aku akan menyiapkan hadiah yang kujanjikan dalam beberapa hari ke depan dan mengirimkannya kepadamu ketika saatnya tiba. Bagus. Keduanya bertukar beberapa kata sederhana. Bas penumpang yang dimodifikasi dan 2 kendaraan lapis baja menghindari naga terbang yang menunggu di luar. Berhenti di lokasi yang lebih jauh. Pesawat itu langsung lepas landas dan terbang menuju bandara. Panglima Lu, kemana Anda mengundang Kepala Wu ini? Saat perjalanan kembali ke mobil, seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Chang'an membuka sedikit jendela mobil,
mengembuskan asap tebal, dan berkata, "Raja Yama, belum pernahkah kau mendengarnya?" Itu dia. Semua orang saling memandang, tetapi tidak ada yang terkejut. Ketika saya melihat kerangka naga terbang, saya pun teringat pada pihak yang lain. Raja Yama dan pangkalan kota Shinfu, ini terlalu terkenal. Jika kita benar-benar memeringkatnya, sulit untuk mengatakan mana yang lebih aman dan lebih lengkap, markas besar atau pangkalan kota Shinfu. Stasiun utama sebenarnya mengundangnya. Tipe kekuatan super, sangat cocok dengan gelarnya, kan? Kata Lu Chang'an lagi. Raja Yama, jika usianya lebih dari 20 tahun, tidak akan memberi dirinya nama seperti itu. Mirip seperti waktu saya masih kecil, menggunakan tanda tangan non-mainstream di Kiki yang menurut saya sangat keren. Sayang sekali, dia bukan salah satu dari kita, kalau tidak akan terlalu merepotkan untuk membersihkan di mana-mana. Lu Chang'an menghela nafas lagi. Seorang lelaki tua di barisan belakang, sambil membawa tas kerja, berkata, "Bukankah pertolongannya sia-sia?" 7 inti mayat level 3 dan 5 kendaraan lapis baja. Singa itu membuka mulutnya lebar-lebar. Lu Chang'an menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kita punya hubungan kerja yang baik sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan membantuku, berapapun yang kuterima." Ia lalu menambahkan, "Kepulanganmu dengan selamat sangat berharga." Di atas naga terbang, Glenda melayang ke samping dan berkata, yang ingin dia selamatkan bukanlah seseorang, melainkan informasi yang ada di tangan orang tua itu. Wu Heng mengerutkan kening, "Apa yang kau temukan?" Setelah berurusan dengan hantu itu, saya masuk dan mendengarkan percakapan mereka. Mereka membicarakan eksperimen dan data, dan mereka juga mengonfirmasi informasi tersebut, kata Granda. Tampaknya informasi di tangan ini sangat penting. Tidak heran sekolah 7 mayat, Wang Fusuang Tianzuo, jenis informasi apa? Saya melihat sekilas dan melihat beberapa mayat yang sakit dan beberapa penelitian inti mayat, kata Granda. Wu Heng mengangkat alisnya, tentang inti mayat. Seharusnya ada hubungannya. Ketika kita sampai di sana, kita akan mencoba mencari jalan keluar, kata Wu Heng. Fei Long kembali berakselerasi dan terbang menuju bandara. Sesampainya di bandara, seekor naga terbang jatuh dari langit. Lu Chang'an dan konvoi belum kembali, dan personel yang menjaga bandara keluar dari gedung. Melihat Wu Heng dan Fei Long, seorang pria paruh baya bertanya, "Kepala Wu, bagaimana kemajuannya?" "Sudah diselesaikan. Komandan Lu dan yang lainnya akan kembali dengan mobil. Mereka seharusnya segera tiba." Wu Heng berbalik dan turun dari punggung naga itu. "Bagus sekali." Beberapa orang di seberang menunjukkan kegembiraan. "Saya akan tinggal di sini sebentar dan menunggu Komandan Lu. Kembali sebelum saya pergi," kata Wu Heng. "Silakan lewat sini. Toilet sudah disiapkan untuk Anda." Seorang pria memimpin tim militer dan berjalan maju ke ruangan di lantai pertama aula ke-10 dan bertanya, "Kapten Wu, Komandan Lu ingin Anda makan malam." Wu Heng berjalan keluar dan mengikuti rombongan lainnya ke restoran. Ada beberapa orang yang duduk di sekitar meja makan, tetapi tidak ada satupun orang yang diselamatkan yang hadir. "Kepala Wu, ini adalah persiapan menit terakhir, tolong jangan meremehkannya." Wu Heng tersenyum dan duduk, "Tentu saja tidak, ini sudah sangat kaya." Mengambil 2 gigitan sekaligus, Lu Chang'an melanjutkan, "Kepala Wu, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada saya?" "Tiba-tiba aku teringat beberapa hal tentang pelatihan saat aku kembali, jadi aku memutuskan untuk menceritakannya kepadamu. Katakan saja terus terang, masih ada beberapa hal teknis. Saya berencana untuk mengirim beberapa personel ke sana dan mempelajarinya. Memberikan beberapa pelatihan awalnya merupakan salah satu syarat untuk percakapan pra-penyelamatan." Lu Chang'an tidak punya alasan untuk menolak, terutama karena kekuatan Wu Heng bahkan lebih besar dari yang dia duga. Berteman dengan damai adalah cara terbaik. Mengapa kematian Lei Hua terjadi begitu tiba-tiba? Lu Chang'an meliriknya dan berkata, "Baiklah, atau haruskah kerangka itu datang untuk belajar?"
Kami akan mengirim beberapa manusia dan beberapa kerangka ke sana. Baiklah, kalau begitu lain kali kita ke sana, kita akan membawa orang-orang itu ke sini dan melatih mereka. Lu Chang'an langsung setuju. Bagus. Wu Heng mengangguk setuju, menggigit 2 suap, lalu berpamitan kepada pihak lain dan pergi. Saya kembali ke kamar di lantai 2 dan menunggu sebentar. Sebuah ponsel terbang masuk melalui celah jendela yang terbuka, dan kemudian 3 hantu Glenda, Xiao Xiao, dan Benny muncul. Saya sudah memotret semua informasinya. Halamannya cukup banyak, jadi butuh waktu, kata Glenda dengan suara pelan. Apakah kamu tidak ketahuan? Xiao Xiao berkata, mereka tertidur lelap sehingga tidak menyadarinya. Aku memakainya lagi setelah selesai. Wu Heng membuka album foto di ponselnya dan melihatnya. Fotonya cukup jelas. Dampak praktik ketenaga kerjaan yang berbeda terhadap lingkungan setempat. Wu Haishou menerbitkan buku di wilayah barat. Gu Pei Fengshan 7 Ningjian langsung pergi dari sini. Setelah kembali ke kota Yangtong, saya tinggal di pabrik militer selama 1 malam dan keesokan paginya ikuti kereta ke kota Xinfu. Secepat itukah berakhir? Li Yahong sedikit terkejut. Aneh, ya, anak kecil saja bisa menghajar hantu liar itu, kata Wu Heng sambil tersenyum. Xiao Xiao juga melayang ke sisi Li Yahong. Ya, aku juga bisa mengalahkannya. Li Yahong berkata, bukannya aku tidak percaya padamu, hanya saja aku merasa ini terlalu cepat. Sebagian besar waktu dihabiskan di jalan. Membunuh hantu hanyalah masalah kenyamanan. Lain kali, jika hal semacam ini terjadi di pangkalan manapun, kita bisa mengambil alih dan menandai harganya dengan jelas, kata Wu Heng. Sebaiknya saya beri petunjuk. Kalau kita langsung bilang akan meminta bayaran untuk penyelamatan, banyak orang akan menuduh kita terpecah belah dan mengambil untung dari bencana, lanjut Li Yahong. Baiklah, maksudku juga baik, kata Wu Heng. Muya Hongsu Guansang, Seng Xinwo tapi benar ini tidak. Lalu terdengarlah suara, Saudari Hong, konvoi sudah siap. Aku akan keluar sebentar, kata Li Yahong. Silakan, aku akan kembali ke kamarku untuk beristirahat. Aku akan menemuimu setelah aku keluar. Wu Heng juga berdiri dan meregangkan tubuhnya. Li Yahong mengangguk dan berjalan keluar kamar. Wu Heng juga kembali ke asramanya. Setelah berjalan keluar gerbang, Wu Heng kembali ke dunia lain. Para pelayan telah selesai sarapan dan pergi ke dapur untuk meminta koki senior menyiapkan porsi terpisah untuk mereka. Melihat Wu Heng, Minnie berjalan cepat dan berkata, Guru, Suster Wen Manxia telah mengirim berita, dan tampaknya ini sangat mendesak. Wu Heng mengerutkan kening. Masih ada pertempuran di kota Rentam. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Aku akan ke atas dan melihatnya, kata Wu Heng, lalu naik ke ruang radio. Sambil mengangkat telepon, dia bertanya, Wen Manxia, apakah kamu di sana? Suara pertama yang terdengar dari seberang sana adalah suara pengurus rumah, Tuan, tunggu sebentar. Saya akan memanggil wanita itu. YPJ, darah merayap, L. Wen Manxia, apakah ada yang ingin kau bicarakan denganku? Bab 728 Laporan Penelitian Inti Mayat. Kerajaan Yeke menyelidiki mata-mata sekte tersebut. Tak perlu dikatakan lagi, pemimpin bajak laut ikan terbanglah yang dikirim ke sana, dan namanya tampaknya adalah Babuzi. Wu Heng tidak memiliki kesan yang baik tentangnya, terutama ketika dia memintanya untuk menyelidiki sekte Tianming. Benny dibunuh karena menyebarkan informasi. Ia menjadi gemuk dan makmur di sekte tersebut, dan menjadi anggota inti gereja. Jika ia tidak pergi ke sana untuk menghancurkan sekte Tianming, ia mungkin akan menjadi pelindung sekte tersebut atau menduduki posisi yang lebih tinggi. Hal ini memberi orang kesan bahwa orang ini tidak bertindak sebagai mata-mata, tetapi sedang bersenang-senang. Kali ini, Wu Heng tidak memperhatikan apa yang terjadi di sana, tetapi dia mengirimkan kembali berita. Setelah mendengarkan Wen Manxia, Wu Heng terus bertanya, apakah ada informasi lainnya? Ada 2 informasi intelijen terperinci.
Ada beberapa sekte yang ditempatkan di kota ini, dan banyak profesional level 18. Poin kedua adalah sekte takdir. Mereka masih menunggu kedatangan uskup. Jika uskup tidak muncul dalam waktu setengah bulan, sekte-sekte yang lebih kecil akan dibubarkan dan digabung menjadi sekte yang lebih besar. Wen Manxia selesai membagikan informasi yang tersisa. Bertugas di kota berarti telah memperoleh izin setempat. Wu Heng memperhatikan kata bertugas. Mengenai fakta bahwa ada banyak profesional level 18, ini tidak mengejutkan. Setiap orang mempunyai tujuannya masing-masing dalam membentuk suatu sekte, yang sebagian besar adalah untuk menghimpun iman dan meletakkan dasar untuk menjadi pahlawan. Anda harus mencapai level 18 untuk memenuhi syarat membentuk sekte. Poin kedua adalah sekte Tianming. Intelijen Babuzi mengatakan bahwa pembunuhan uskup masih belum jelas di sana. Sudah lama sekali, bukankah mereka kembali mencari petunjuk? Lihat mengapa uskup tidak mendekat. Seharusnya begitu, kata Wen Manxia. Apakah ada masalah dengan Slater? Tanya Wu Heng. Wen Manxia berkata, Tuan, jangan khawatir. Diakon Slater baik-baik saja. Pasukan kita juga telah memasuki kota untuk mempertahankannya. Pada dasarnya tidak akan ada bahaya. Di mana pasukan kerangka penyerang. Pertempuran berjalan mulus, ujar Wen Manxia dengan nada bangga, lalu melanjutkan, kami merebut dan menambang beberapa tambang dan industri penting di sepanjang jalan. Tak heran beberapa negara selalu berusaha memperluas wilayah dan merebut sumber daya di sepanjang jalan. Tandai lokasinya. Aku akan menyiapkan kerangka untuk kau tambang. Begitu senjata api hilang dan digantikan dengan senjata dingin biasa, kekuatannya akan sangat berkurang. Wu Heng berkata, gunakan dulu, aku akan mengirimkannya kepadamu nanti. Rantai produksi amunisi diproduksi secara massal, dan Treasure Island tidak banyak menggunakan amunisi. Penggunaannya di kota Lentam dapat dianggap memberikan efek tertentu, dan tidak hanya akan menambah inventaris dan dibiarkan berdebu di gudang. Ya, silakan kembali lagi nanti kalau ada waktu. Putriku merindukan ayahnya. Nada bicara Wen Manxia melunak. Berapa umur putriku? Baiklah, aku juga merindukan ayahku, kata Wen Manxia dengan suara lembut. Wu Heng tersenyum dan berkata, putriku tidak akan merasa malu jika mendengarnya. Putriku tidur di sebelah, tanya Wen Manxia lagi, apakah tuan menyukainya? Aku suka itu. Kalau ada waktu, aku akan datang menemuimu. Ya, guru. Setelah mereka selesai berbicara, mereka menutup telepon. Wu Heng bersandar di tepi meja dan mulai merenungkan masalah ini. Ingin membunuh tim investigasi asosiasi. Waktunya tidak cocok. Jika sekte-sekte ini berkumpul untuk membunuh tim investigasi kami, waktunya tidak tepat. Babuzi pasti telah menyampaikan berita itu ke kota Blackrock lebih awal daripada tim investigasi. Oleh karena itu, rencana awal sekte-sekte ini tidak terkait dengan tim investigasi markas besar, tetapi lebih cenderung terkait dengan urusan internal kerajaan. Kemungkinan besar ada hubungannya dengan pangeran tertua. Tapi agak sulit dipahami. Sekalipun pangeran tertua ingin memperebutkan tahta, apakah ia perlu mengambil risiko terlibat dalam sekte? Lagi pula, dengan begitu banyak profesional level 18, siapa yang akan mereka lawan? Namun, orang-orang ini berkumpul di dalam kerajaan, dan jika tim investigasi kami pergi ke sana untuk menyelidiki saat ini, kemungkinan besar akan terjadi bahaya. Kami masih perlu memberitahu kantor pusat dan tim investigasi. Tidak ada manfaatnya menyembunyikan hal semacam ini. Hal ini sebenarnya perlu untuk membantu tim investigasi kami mengurangi beberapa kerugian. Beijing, kumpulkan gelombang. Aku di sini. Wu Heng membuka pintu, turun ke bawah, dan menuju restoran untuk makan malam. Baru saja menggigitnya sebentar, kerangka itu mengambil lempengan-lempengan itu. Wu Heng mengeluarkan mantel dan tudungnya lalu memakainya. Mini, aku pergi keluar sebentar. Ya, guru. Setelah meninggalkan rumah tuan pulau, Wu Heng naik kereta menuju asosiasi. Sepanjang jalan, jalanan ramai,
pedagang menjajakan dagangannya, dan antrean panjang di depan toko. Seluruh pulau harta karun tidak lagi tampak seperti pulau bajak laut. Jika Anda tidak tahu apa yang terjadi di sini sebelumnya, Anda tidak akan mengira ini ada hubungannya dengan bajak laut. Saat ini, ada pulau baru, pusat komersial Laut Zamrud. Sesampainya di pintu masuk asosiasi, Wu Heng keluar dari mobil dan berjalan masuk ke dalam asosiasi. Aula itu masih ramai dengan orang-orang yang berkumpul dalam kelompok 3 atau 5 orang, membicarakan beberapa topik hangat terkini. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma bunga yang samar. Kedua saudari itu sedang duduk di meja masing-masing, memproses dokumen di atas meja. Ketika mereka melihat Wu Heng masuk, mata mereka berbinar. "Mengapa penguasa pulau begitu bebas hari ini?" tanya si Gui sambil tersenyum. "Tentu saja itu sesuatu yang penting," kata Wu Heng. Si Gui bertanya, "Ada apa?" "Ingat Babushi, kami mengirimnya untuk mengumpulkan informasi tentang Sekte Tianming," kata Wu Heng. Si Gui berpikir sejenak lalu mengangguk, "Saya ingat, dia punya kecerdasan." Wu Heng pergi ke kota Batu Hitam untuk membunuh Sekte Tianming dan bertemu Babuki sekali. Sudah cukup lama sejak si Gui melihat pria ini ketika Raja Bajak Laut merebut Pulau Harta Karun. Tampaknya dia mengingatnya dengan sangat jelas dan tidak melupakannya. Dia sekarang telah menjadi anggota inti sekte tersebut. Si Gui mengerutkan kening, dia sangat pandai dalam hal ini. "Ya," Wu Heng mengangguk dan melanjutkan, "dia mengirimiku intelijen yang mengatakan bahwa ada banyak sekte yang ditempatkan di sana. Di kota bernama Erjiro, mereka menunggu kedatangan sekte lain dan membahas rencana melawan kerajaan Yeko." Wu Heng menggelengkan kepalanya. "Tidak, kurasa ini hanya tentang tahta, atau perpecahan di antara para pengikut." Si Gui mengerutkan kening, dan memikirkannya. Pada saat ini, si Yali membawakannya secangkir teh wangi. "Bagaimana menurutmu?" Si Gui berbicara lagi. "Maksud saya akan menulis 2 surat. Satu ke markas kami untuk menyampaikan masalah ini, dan yang kedua kepada tim investigasi yang akan pergi ke kerajaan Yeko, agar mereka bisa mendapatkan gambaran dan memperhatikan bahaya yang terkait." Wu Heng pun langsung mengungkapkan pikirannya. Si Gui mengangguk, "Ceritakan semuanya, mulai dari kapan dia mendapatkan informasi itu, agar aku bisa menulis keluhan." "Baiklah." Wu Heng menceritakan seluruh kisahnya, termasuk alasan Babushi menyebarkan berita itu ke kota Batu Hitam. "Dan sekarang sudah ditularkan pada diri saya sendiri." Setelah selesai berbicara, si Gui berpikir sejenak dan mulai menulis laporan. Setelah semuanya ditulis, dia menyerahkannya kepada si Yali dan berkata, "Kirim ke meja depan dan kirimkan sesuai alamat." Si Yali mengambil surat itu dan langsung meninggalkan ruangan. Si Gui kemudian bertanya, "Apakah Anda merasa ada bahaya dalam masalah ini?" "Saya tidak yakin, tapi mungkin ada hubungannya dengan posisi tangan ini." "Ya, syukurlah aku tidak pergi." Sementara keduanya berbicara, si Yali juga kembali dari luar. "Sudah dikirim. Akan dikirim sore ini." Melihat diskusi telah selesai, Wu Heng berdiri dan berkata, "Aku akan kembali dulu. Kalau ada yang lain, aku akan kembali." "Oke." Keduanya mengangguk. "Hatio." Si Yali tersenyum dan berkata, "Jika kamu punya waktu, datanglah ke rumahku untuk makan malam." "Oke." Wu Heng setuju dan berjalan keluar lagi. Tinggalkan asosiasi dan pergi ke pabrik pangkalan tempat produksi berlangsung. Hari sudah senja ketika kami kembali ke rumah pemilik pulau. Setelah makan malam, Wu Heng kembali ke ruang kerjanya dengan materi cetak di tangannya. Informasi tersebut mengenai para penyintas yang terjebak oleh hantu, dan Glenda beserta yang lainnya diam-diam memfilmkannya. Senapan mesin 1000 itu terus mengawasi hutan yang bergoyang, tetapi apa yang dilihat Glenda hanyalah sebagian saja. Ada 2 jenis laporan. Bab 729 Kerajaan Bersama. 2 laporan, totalnya lebih dari 100 halaman. Itu diisi dengan catatan teks. Wu Heng membolak-balik informasi tentang pertumbuhan inti bangkai hewan.
Informasi di dalamnya adalah tentang transformasi hewan setelah keracunan bangkai. Dan saatnya untuk menyelesaikan pendaftaran rumah tangga. Percobaan dilakukan menggunakan kelelawar, gorila, anjing, babi peliharaan, dan subjek percobaan lain yang tersedia. Dalam beberapa kasus, dibutuhkan waktu 30 hingga 50 hari untuk membentuk inti mayat, sedangkan pada kasus lain, dibutuhkan waktu lebih dari 4 bulan atau bahkan lebih lama untuk membentuk inti mayat. Lagi pula, tidak semua mayat memiliki inti mayat. Tingkat keberhasilan kelelawar adalah 45%, dan 2 simpanse diuji cobakan, dan keduanya berhasil menghasilkan inti mayat. Namun, catatan tersebut menyatakan bahwa jumlah subjek percobaan kecil, sehingga mustahil untuk menentukan tingkat keberhasilan yang tepat. Anjing dan babi peliharaan berjumlah sekitar 27%. Wu Heng membolak-balik halaman dan akhirnya mengerti mengapa Lu Chang'an begitu ingin menyelamatkan orang-orang ini. Sekelompok peneliti ilmiah profesional dan bahan-bahan ini. Saya sama dengan hahaha. Beralih ke halaman terakhir. Ada ringkasan, produksi inti mayat sering terjadi pada organisme dengan daya adaptasi virus yang kuat. Dapat beradaptasi. Mayat jenis ini lebih mungkin menghasilkan inti mayat setelah transformasi. Ini sungguh penting. Wu Heng terus membuka dokumen kedua, arahan eksperimental kekuatan manusia yang terkendali. Ceritanya terutama membahas beberapa eksperimen pada kekuatan super. Ini mengingatkannya pada saat pertama kali ia berhubungan dengan kantor pusat. Lu Chang'an membawa suatu perjanjian, ingin mengundang saya untuk berpartisipasi dalam beberapa program pengembangan kekuatan super, dan juga ingin saya mengambil darah untuk percobaan. Dia menolaknya secara langsung. Di dunia lain ini, ada metode untuk mengutuk melalui darah. Siapa tahu ada kekuatan supernatural serupa. Sekarang tampaknya percobaan ini benar-benar telah mengalami kemajuan. Dan itu dituliskan ke dalam dokumen. Wu Heng membaca seluruh dokumen halaman demi halaman. Bisakah kekuatan super muncul dalam jumlah besar? Itu agak berlebihan. Wu Heng menutup dokumen itu dan menyimpannya. Glenda melayang, mengendalikan informasi untuk terbang ke udara, dan membolak-balik halaman untuk melihat isinya. Lalu dia menutupnya dan bertanya, bagaimana? Apakah informasi ini berguna? Ini lebih seperti laporan, berisi ringkasan eksperimen, lanjut Wu Heng, ini masih cukup membantu kami. Kamu bisa pergi ke kantor pusat dan kami akan membantumu mencuri informasinya kembali, kata Granda. Tidak usah terburu-buru, kita tunggu sebentar. Wu Heng lalu mengeluarkan jimat kuning keriput dan bertanya, coba lihat apakah benda ini berfungsi. Apa ini? Lingkaran ajaib yang digambar di atas kertas. Tanya Glenda penasaran. Xiao Xiao dan Benny juga terbang. Jimat bisa dipahami sebagai lingkaran sihir yang digambar di atas kertas. Mari kita lihat apakah jimat itu berpengaruh pada hantu. Kata Wu Heng. Lu Chang'an itu, apakah ini metode yang digunakan pendeta Tao? Glenda ikut bereaksi. Ya. Itu dia. Tidakkah kau perlu menempelkannya di dahimu? Tanya Xiao Xiao balik. Bibimu, dahinya sudah tidak ada lagi. Xiao Xiao, menurutmu apakah itu berpengaruh? Lanjut Wu Heng. Xiao Xiao juga terbang mendekat dan merabanya dengan saksama. Rasanya ada sesuatu, seperti mendorong keluar. Benny pun mendekat ke jimat itu. Rasanya seperti penolakan. Wu Heng mengangkat alisnya. Apakah jimat itu benar-benar berfungsi? Meskipun efeknya tidak kentara, fakta bahwa Anda dapat merasakannya berarti efeknya terhadap jiwa dan tubuh. Masih ada beberapa trik pada benda peninggalan nenek moyang kita. Saya hanya tidak tahu apakah bahan yang digunakan untuk menggambar jimat itu yang memiliki efek, atau polanya. Adapun fakta bahwa ia hanya memiliki sedikit pengaruh terhadap hantu, ada banyak alasan untuk ini. Mungkin hantu pada zaman dahulu berbeda dengan hantu zaman sekarang, atau mungkin jimat yang digambar tidak mencapai efek aslinya. Kalau jimat ini bisa lebih efektif, bisa menggantikan benda-benda yang ada untuk melindungi dari hantu, kata kakek lagi. Menggambarnya tentu lebih cepat daripada mengukir alat peraga.
Jika kita menemukan metode yang tepat dan mulai menggambar kerangka siang dan malam, kita pasti akan mampu memproduksinya secara massal. Lalu kami akan melakukan penelitian dan melihat apakah rute ini layak. Ya, Glenda tidak banyak bicara. Langit semakin gelap, dan Wu Heng berdiri dan meregangkan tubuhnya. Aku mau tidur. Enaknya jadi hantu. Aku tidak perlu tidur. Glenda berkata dengan marah, mati itu tidak mudah. Aku bisa membantumu. Terima kasih, tapi tidak apa-apa. Wu Heng melambaikan tangannya. Sampai jumpa besok. Selamat tinggal, Paman. Selamat malam. Keluar dari kamar dan turun ke bawah untuk tidur. Kembali ke kamar tidur. Wu Heng berbaring di tempat tidur dan mulai memikirkan apa yang telah terjadi dalam 2 hari terakhir. Pertama, kantor pusat menyelamatkan orang. Menyelamatkan orang dan menangkap hantu tidaklah sulit. Hal utama adalah memperoleh informasi inti mayat dan jimat. Kelelawar dan gorila, mereka sepertinya sulit diatasi. Kita tidak bisa begitu saja meminta kerangka untuk menangkap mereka. Kalau tidak, belilah penggantinya terlebih dahulu. Tingkat keberhasilannya terbatas, dan Anda pasti membutuhkan beberapa hewan yang dapat dibeli dalam jumlah besar. Hal kedua adalah jimat. Tampaknya jimat itu efektif sampai batas tertentu, sehingga dapat dipelajari. Sekalipun efek yang diinginkan tidak tercapai pada akhirnya, hal itu mungkin memberikan inspirasi untuk pembentukan atau ritual. Di dunia lain ini, satu-satunya hal adalah bahwa itu adalah tempat berkumpulnya aliran sesat. Tapi saya sudah menulis laporan ke kantor pusat, jadi sisanya tergantung pada bagaimana mereka menanganinya. Dan apakah kota Netale dan kelima putri dapat membantu meningkatkan reputasinya? Saat aku memikirkannya, aku merasa mengantuk. Tutup saja matamu dan tertidur. Kring 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 gelombang. Kostas adalah pencipta hantu di pulau itu. Wu Heng datang dan mengambil telepon. Kostas. Tuanku, pabrik telah selesai dibangun dan produksi dapat dimulai. Pabriknya sudah siap. Wu Heng memindahkan 3 pabrik dari dunia zombie, pabrik kertas, pabrik roti, dan pabrik pengalengan. Ketiga bahan baku ini dapat dengan mudah dibeli di pulau tersebut. Selain itu, pemrosesan skala besar pabrik juga dapat menghasilkan uang, terutama dalam hal kertas. Kertas yang digunakan untuk mencetak surat kabar dan buku di pulau ini merupakan pengeluaran. Baiklah, aku akan mengirim seseorang untuk memeriksanya nanti, kata Wu Heng. Kostas melanjutkan, kami sudah memiliki semua suku cadang untuk pembangkit listrik. Peralatan besar yang tersisa dapat disesuaikan secara lokal di kota Neidalei. Kami siap berangkat kapan saja. Tunggu 2 hari lagi sampai Pilipa kembali, lalu kalian bisa pergi bersama. Ya, Tuan. Setelah menutup telepon, Wu Heng kembali ke meja makan dan menatap underwear. Weyer, kalau ada waktu, pergilah ke pabrik baru dan pesan bahan bakunya. Pelajari juga cara berinteraksi dengan dunia luar. Anet, ikut aku dan bantu aku bekerja. Anet mengangkat kepalanya. Oke. Robe menggaruk kepalanya. Bagaimana dengan saya? Envier tersenyum dan berkata, jika kamu masih terlalu sibuk, datanglah lagi. Baiklah. Setelah sarapan, semua orang melanjutkan urusannya masing-masing. Sampai sore hari, Wu Heng sedang melihat laporan dari balai kota di ruang tamu. Gerbang halaman dibuka dengan keras. Pilipa berjalan dengan angkuh sambil berteriak, aku pulang. Kenapa teriak-teriak? Seram, keluh Mini. Mini pikir aku tidak melakukannya. Mini berkata, oh, sudahlah, mandilah dulu, nanti aku ajak kamu ke bioskop. Apa itu film? Nanti kau tahu. Mini tersenyum misterius. Robe juga menjulurkan kepalanya ke dalam ruangan. Pilipa. Robe, aku juga merindukanmu. Terima kasih. Pilipa terus berjalan masuk ke ruangan. Melihat Wu Heng di ruang tamu, ia berlari kecil menghampiri dan menerkam Wu Heng, menangkapnya. Jurus apa yang kau gunakan? Aku merindukanmu. Pilipa meringkuk dalam pelukannya dengan genit. Seperti anak kecil yang belum dewasa, Wu Heng menepuk punggung orang itu. Pilipa turun dari pelukannya dan berkata, ngomong-ngomong, Brittany menulis surat untukmu.
Sambil berbicara, dia mengeluarkan sepucuk surat. Wu Heng membukanya dan melihat pesan panjang ucapan terima kasih, diikuti oleh rencana pembangunan kota Neitalei. Wu Heng melihat ke bawah. Saat aku melihat bagian akhir, mataku membeku. Jika aku duduk di atas tahta, aku akan berbagi kerajaan denganmu. Bab 730 Rencana Ketenaran. Bagikan kerajaan. Saya sedikit terkejut melihat pihak lain membuat keputusan ini. Itu bukan sesuatu yang akan dibuat Britani, dan itu bukan sesuatu yang akan ia pikirkan. Kemungkinan besar ada seseorang yang memberinya ide, atau sesuatu terjadi yang membuatnya berpikir untuk menulis untuk dirinya sendiri. Dan buatlah komitmen. Namun harus dikatakan bahwa keputusan ini membuat Britani tampak lebih dewasa dan mampu menerima situasi saat ini, alih-alih percaya pada kisah-kisah heroik di mana orang-orang akan mengikuti petualangan. Dan pertempurannya hanya dengan lambaian tangan. Apa yang Britani katakan? Philippa mendekat dan berjingkat untuk melihat isinya. Rencana pembangunan kota Netale, dan dia juga ingin kita membantunya merebut kembali tahta. Wu Heng menyerahkan surat itu langsung kepadanya. Philippa melihatnya lalu membuangnya. Ada yang bisa kubantu. Ini seperti perampokan. Kok bisa semudah itu? Dia berkata bahwa ketika saatnya tiba, kerajaan akan dibagi di antara kita dan kita akan mengelolanya bersama-sama. Philippa tampak riang dan berkata-kata demi kata, kalau begitu kita harus membantu. Jangan khawatir, dan jangan keluar dan bicara apa-apa. Wu Heng mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Apakah kota Neitalei baik-baik saja? Tidak apa-apa. Asosiasi ini ditempatkan di sini, dan ada begitu banyak kerangka yang berpatroli dan menjaga tempat ini. Siapa yang mau datang ke sini untuk mati? Philippa melanjutkan, Tapani memintamu untuk mengantarkan koran secepat mungkin. Dan Gianvito memintaku untuk menyimpan buku keterampilan yang kupinjamkan padamu dengan aman dan membawanya kembali kepadanya saat aku kembali. 2 buku keterampilan Gianvito masih di tangannya. Skill telah dibuka, salah satunya adalah Thunder Summoning dan yang lainnya adalah Arrow Rain Summoning. Saya pergi terburu-buru dan tidak punya waktu untuk mengembalikan buku kepada pihak lainnya. Sebenarnya lebih baik menunda untuk sementara waktu. Jika tidak, membuka 2 keterampilan hanya dalam 2 atau 3 hari, dan 2 buku pada saat itu, akan sedikit berlebihan. Ingatkan aku saat kau kembali dan bawakan buku keterampilan itu padanya, kata Wu Heng. Baiklah. Philippa melompat dan berkata, karena kita sudah selesai, aku akan kembali ke kedai. Kamu tidak tinggal untuk makan malam. Aku di sini untuk menyampaikan pesan dulu. Kembalilah dan temui Milis. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Aku akan kembali nanti. Philippa menjentikkan jarinya, dan burung beo itu terbang dan hinggap di bahunya, mengangguk pelan ke arah Wu Heng. Ayo kembali, kata Wu Heng. Philippa keluar dari ruang tamu dan memanggil Minnie di halaman. Minnie, aku akan kembali menonton film yang kamu sebutkan malam ini. Pergi, jangan terlambat, kata Minnie. Baiklah. Setelah mengatakan itu, dia langsung meninggalkan rumah pemilik pulau itu. Wu Heng adalah satu-satunya yang tersisa di ruang tamu. Dia mengambil cangkir teh dan menyeruputnya, lalu matanya kembali tertuju pada surat dari putri kelima. Kerajaan bersama. Ini juga merupakan janji terbesar yang dapat dibuat pihak lain. Kerajaan Yeko dengan wilayahnya yang luas dan jumlah penduduk yang banyak memang mendukung bagi perkembangannya di masa mendatang. Baik itu dalam hal sumber daya atau peningkatan reputasi diri sendiri. Lagi pula, saya memang sekarang terjebak dalam ketenaran dan telah bekerja keras dalam hal ini. Tapi sekarang agak berbahaya, gumam Wu Heng. Baru-baru ini, intelijen dari semua pihak telah dikirim, dan tampaknya indeks bahaya kerajaan Yeke telah meningkat tajam. Beberapa aliran sesat, banyak di antaranya merupakan profesional level 18, dan para pemimpin kelompok lambang ular juga menuju ke ibu kota kerajaan Yeke. Ditambah tim investigasi asosiasi masa lalu. Rasanya seperti pertarungan besar akan terjadi. Melibatkan profesional level 18 dan perkelahian antar pahlawan.
Jika kita secara terbuka berpartisipasi dalam pertempuran ini, perang mungkin akan dibawa ke Treasure Island. Sulit. Wu Heng menghabiskan cangkir tehnya, berdiri dan berjalan ke atas. Langsung masuk ke ruang radio. Sambil mengangkat telepon, dia bertanya, "Sanala, apakah kamu di sana?" Setelah berdiri di samping dan menunggu beberapa saat, suara Sanara masih belum terdengar. "Sepertinya tidak ada orang di sini." Wu Heng melanjutkan, "Ketika kamu melihat pesannya, balaslah aku." Setelah berkata demikian, dia menutup telepon dan naik ke atas. Setelah makan malam, Wu Heng naik ke atas lagi. Para pembantu menyiapkan makanan ringan dan minuman lalu berjalan bersama-sama ke ruang teater rumah. Setelah semua orang menemukan tempat duduk dan duduk. "Apa? Misterius sekali," kata Philippa. "Filmnya sungguh seru," kata Robe langsung. "Drama panggung. Aku benci menonton hal semacam itu. Sangat palsu dan gerakannya aneh." Philippa menyilangkan tangannya, tampak acuh tak acuh. "Tapi saya masih menantikan film berikutnya." Ledakan gelombang. Ketika efek suara muncul di speaker, tubuh Philippa menggigil. Tak lama kemudian, adegan pembuka pun muncul, saat sosok iblis Sauron menampakkan diri dan Lord of the Rings pun tertempa dalam magma. Philippa langsung melompat sambil memegang senapan mesin di tangannya. Burung beo berbulu hijau itu lari mundur karena panik. "Saya benar-benar takut. Lihat, dia berani," dalam kata-katanya. Semua pelayan tertawa, dan Philippa segera menyadari bahwa ini seharusnya menjadi film dan tidak ada bahaya. Envier menjelaskan dengan lembut, "Simpan dulu pistolnya, jangan sampai meletus secara tidak sengaja dan merusak alat peraga ini." Philippa menyimpan senapan mesinnya, terbatuk pelan, lalu duduk. "Ini respons daruratku terhadap bahaya." Yang lainnya terkekeh. Underfield melanjutkan penjelasannya, "Tidak apa-apa. Sama seperti video promosi yang diputar di pameran. Semuanya video yang sudah direkam sebelumnya. Makanlah sesuatu dan tontonlah perlahan." "Oh," Philippa mengangguk. Robe juga mencondongkan tubuh ke depan. "Ada sesuatu yang lebih mengejutkan lagi." Setelah membacanya, Diakon Sigui bahkan bertanya-tanya apakah ini sejarah para elf. Itu sangat dilebih-lebihkan. "Tentu." Berhenti bicara, "Mari kita tonton filmnya dulu." Beberapa dari mereka berhenti berbicara dan hanya makan makanan ringan sambil menonton film. Ruang radio. Wu Heng bersandar di tepi meja. Suara Sanela terdengar dari radio, "Philippa sudah kembali. Baru tiba sore ini. Kapalmu sangat cepat, jaraknya bisa terpotong setengahnya," kata Sanara. Tampaknya dia masih menghitung waktu sejak Philippa pergi. Wu Heng berkata, "Brittany menulis surat untukku. Tahukah kamu tentang ini?" "Aku tahu dia menulis surat untukmu, tapi aku tidak membaca isinya." "Apa katanya?" tanya Sanara penasaran. "Berjanjilah padaku bahwa jika kamu bisa duduk di atas tahta, kamu bersedia berbagi kerajaan denganku." Dia cukup pintar dan langsung mengerti segala sesuatunya. "Aku tahu kaulah yang mengajarinya," kata Wu Heng. Sanela tersenyum dan berkata, "Aku tidak mengajarinya hal itu. Aku hanya mengatakan padanya bahwa kamu akan meraih kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Jika dia menginginkan bantuanmu, dia harus menunjukkan ketulusan hatinya." Wu Heng bertanya, "Apa pendapatmu tentang usulan ini? Jika kamu mampu, kamu dapat membantunya semampunya, meskipun kamu hanya dapat menempati sebagian kota. Ini baik untukmu dan Brittany." Sanela lahir dalam keluarga pedagang dan dia peduli dengan hasil akhir dalam melakukan sesuatu. Selama Anda melakukan ini, bahkan jika Anda menempati beberapa kota dan wilayah, itu akan sepadan. Ini akan bermanfaat untuk pengembangan di masa mendatang. Jika Brittany benar-benar dapat naik tahta, itu akan menjadi hadiah yang sangat besar. Dukungan kerajaan di balik layar bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Treasure Island. "Kau benar," kata Wu Heng, lalu melanjutkan, "Tolong beritahu Brittany bahwa aku akan membantunya, tapi sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi pada akhirnya. Sekarang hanya kami yang bersedia membantunya."
Ini sangat sulit baginya, kata Sanara. Wu Heng mengingatkan lagi, masalah ini hanya sesuatu yang kita putuskan secara pribadi. Jangan sebarkan keluar. Berhati-hatilah saat keluar rumah baru-baru ini dan jangan keluar kota. Apakah ada yang salah? Saya mendapat informasi. Banyak sekte jahat berkumpul di kerajaan Yeke, dan ada juga profesional level 18. Harap berhati-hati, kata Wu Heng. Nada bicara Sanela juga berubah serius, aku mengerti. Aku juga akan meminta Brittany untuk berhati-hati. Katakan juga pada Brittany untuk tidak khawatir. Tunggu rencanaku dan lihat apa yang terjadi. Bagus. Kemudian, keduanya mengobrol sebentar dan menutup telepon. Wu Heng juga meninggalkan ruang radio, melirik para pelayan yang sedang menonton film, dan naik ke atas ke ruang belajar. Ngobrol sebentar dengan hantu di ruang kerja. Saat hari mulai gelap, saya kembali ke kamar untuk beristirahat. Di kamar tidur, Wu Heng berbaring di tempat tidur, memikirkan surat yang ditulis Brittany untuknya. Aku sungguh tidak begitu tertarik dengan kerajaan Yeke. Namun reputasi seseorang juga memerlukan populasi tertentu untuk ditingkatkan. Membantu Brittany meraih tahta juga akan membantu diri Anda sendiri. Sekarang bukan saatnya untuk terlibat. Kirim beberapa peluru ke Wen Manxia dalam beberapa hari ke depan dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Wu Heng memutuskan rencana selanjutnya. Pertama, pergilah ke kota Rentam, antarkan amunisi ke Wen Manxia, dan tinggallah bersama ibu dan anak itu untuk sementara waktu. Lalu kita akan melihat seberapa banyak wilayah kerajaan Yeko bagian utara yang dapat direbut oleh pasukan skeleton, begitu pula situasi internalnya, dan kemudian mempertimbangkan masalah Brittany. Baiklah, itu saja untuk saat ini.